Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Pertama-tama saya mewakili dokter Indonesia menyatakan empati terhadap korban-korban pelecehan dari oknum dokter yang amoral. Kalau saya bilang biadab, karena mereka melakukan kejahatan terhadap keluarga korban, pasien yang seharusnya dibantu dan dilindungi oleh seseorang yang memiliki profesi yang harusnya luhur, yang selama ini membantu, memberikan pelayanan kepada pasien, memberikan perlindungan kepada pasien, menjadi penolong. Kita adalah profesi yang menjunjung tinggi etika, moral, integritas, dan profesionalisme. Dan kami berharap pelaku dihukum dengan seadil-adilnya, sehingga ini tidak menjadi kasus yang berkelanjutan. Cukup sampai di sini, tidak terulang lagi berikutnya. Karena ini sungguh mencederai kita semua dokter Indonesia. Ini terkait adalah perilaku seseorang. Tapi masyarakat bisa beranggapan bahwa ini mewakili profesi kami. Dan ini sangat merugikan masyarakat yang harusnya berani merasa terlindungi ketika membutuhkan bantuan medis, membutuhkan seorang dokter. Ke depan tentunya pasien akan ragu, akan dipenuhi ketakutan, dan ini sangat merugikan. Kami berharap ini bukan tentang satu pelaku, jangan sampai ada pelaku-pelaku lainnya, karena itu sistem harus dibetulkan. Oke, Dokter Eva, kalau kemudian kita melihat kasus yang sedang ramai saat ini, yang bagaimana yang terjadi di Garut yang dilakukan oleh dokter kandungan, kita lihat betul bagaimana videonya sangat jelas bahwa pelecehan dilakukan oleh sang dokter. Informasi terbaru bahwa tidak hanya satu korban saja, dugaannya ada 11 korban, di mana 2 diantaranya sudah melapor. Apa yang ada di benak Dokter Eva saat ini? Tentunya saya sangat geram ya, karena ini sangat-sangat mencederai ya. Dan kejahatan tidak bisa tercipta begitu saja. Harus ada niat dan tentunya peluang. Kesempatan yang diciptakan oleh sistem. Jadi menurut saya di sini ada hal yang salah. Sistem yang tidak melindungi, sistem yang gagal, sistem yang longgar, yang tidak memberikan proteksi. Baik itu kepada pasien, keluarga pasien, bahkan juga dalam kasus yang lalu-lalu bagi tenaga medis yang sedang menjalani Dokter Eva, sebelum pendidikan. kita masuk ke sistem, coba kami putarkan kembali rekaman videonya. Kami ingin tahu secara standar operasional prosedur dunia kedokteran khususnya kandungan, apakah betul menyentuh bagian yang di USG, kemudian tangan kirinya menyentuh tubuh lain. Ini dia. Sambil kita putar, apakah ini sudah sesuai SOP atau menyalahi prosedur yang ada? Kedua tangannya berada di tubuh korban. Ya, ini tentunya sangat menyalahi ya. Jadi bukan seperti itu tindakan yang seharusnya. Dan ini sangat disayangkan ya. Ini tindakan yang tidak sesuai dengan SOP. Harusnya bagaimana dok sebagai... Ya, dan saya juga melihat di sini ada satu yang salah. Di sini tidak ada yang lain. Harusnya dalam suatu tindakan harus ada keluarga pasien, ada perawat sebagai saksi daripada dokter. Jadi di sini pasien yang tidak mengerti hukum menjadi korban. Mengapa bisa tidak ada perawat di sana ya dok ya? Ya itu mungkin ini klinik ya. Klinik Berarti Klinik, betul. Harusnya ada aturan yang jelas dari pemerintah, dari Kemenkes yang melindungi hak-hak pasien yang tidak mengerti. Tentu tidak semua pasien mengerti hukum bahwa dia tidak boleh mendapat perlakuan seperti itu. Kan pasien bingung, tapi dalam bingungnya ada yang berani berbicara, ada yang tidak. Ada yang paham dia sedang diperlakukan tidak senonoh, ada yang tidak. Itu yang harusnya dilindungi. Dan ini sistem yang harus dibuat agar kesempatan ini tidak terulang lagi mengenai pasien-pasien yang lainnya. Jadi kita tidak semua masyarakat mengerti hukum, tapi pemerintah wajib yang melindungi Sebentar mereka. dok, bagaimana pasien bisa paham bahwa dia mendapatkan tindakan yang di luar prosedur medis?
bagaimana ia bisa paham dalam kondisi terbaring seperti itu? Batasan-batasan ya, Dok? Ya, itu dia. Harusnya sebelum pasien melakukan tindakan diberitahu oleh dokternya. Biasanya sebelum tindakan saya akan memberitahu SOP apa yang saya lakukan. Misalnya saya akan membius dulu, saya membersihkan luka, itu urutan-urutan yang harus saya sampaikan. Dan harusnya di tempat kandungan ini ada keluarga saksi. Ini untuk menghindari fitnah baik untuk dokternya sendiri karena bisa saja pasien pun punya ada yang berkeinginan yang tidak baik, bukan hanya dokter. Jadi pentingnya saksi, pentingnya perlindungan hukum yang benar, itu ada saksi dari dokter dan dari keluarga Itu pasien. berlaku di semua fasilitas kesehatan, baik di klinik, rumah sakit? Dimanapun. Oke. Karena tidak semua pasien mengerti. Kalau misalnya andai kan di situ ada perawat, pasti perawat akan bilang, apa yang Anda lakukan dokter? Ya kan? Karena itu tidak sesuai dengan standar. Atau ada keluarga suami pasien, pasti dia tahu, kalian yang sakit perutnya kenapa kamu periksa itu? Namanya pasien sedang bingung, tentu dia berpikirnya akan lebih lama. Atau dok, jangan-jangan dokter bisa punya hak mengusir perawat agar tidak bergabung di satu ruangan? Kamu keluar saja, cukup saya yang menangani pasien ini. Mungkin tidak kalimat itu terlontar. Bisa, tapi itu dia salah. Itu salah, karena pasien harus ada pendampingan. Baik dari keluarga maupun dari perawat, minimal harus ada perawat. Dan pintu biasanya, karena ini ruangan memang tertutup, biasanya perawat selalu mendampingi. Oke. Termasuk juga ada pertanyaan publik yang menanyakan, mengapa ada CCTV di dalam ruang perawatan? Apakah ini sah secara kedokteran? Tidak ada hak kita untuk memasang CCTV tanpa sepengetahuan pasien. Jadi kasus kita menggunakan CCTV adalah pada pasien dulu adalah pasien pandemi ya. Karena tidak ada keluarga yang mendampingi, kita menggunakan CCTV. Tapi kita memberitahu pasien bahwa kami pasang CCTV. Karena mengapa? Kalau pasien tidak tahu, dia bisa buka baju di sana. Itu Tapi kan ini dalam klinik kandungan ya dok ya, Iya. pasti kan ada bagian tubuh yang dibuka gitu. ya, saya tidak tahu, harusnya ini tidak ada CCTV, tapi kepentingan apa ada CCTV di sini saya tidak tahu. Harusnya kalau memang dokter ini berniat salah, dia tidak memasang CCTV di sana. Entah siapa yang masang, tapi tidak boleh ada CCTV tanpa sepengetahuan pasien. Itu hak pasien untuk tahu. Itu kasus Garut, tapi kasus di RSAS kami dengar keluarga pasien diajak ke lantai 7. Ya. Mengiming-imingi, mengatasnamakan prosedur kedokteran. Ya. Cross-match, kemudian ternyata diberikan zat midazolam, mungkin dokter bisa jelaskan. Ya mana tahu dok pasien diperlakukan Ya, betul. seperti itu. Mereka hanya mengikuti arahan dokter, dianggap percaya sepenuhnya karena dokter yang harusnya tahu bagian tubuh anatomi Ya. dalam manusia dok. Ya, satu. Pertama karena pasien tidak mengerti hukum, dia Oke. tidak tahu, harusnya dia ada pendampingan, ada inform consent yang harus ditandatangani ya. Nah itu pentingnya lagi supervisi yang ketat. Di sini sistem tidak melindungi pasien dan keluarganya. Harusnya ketika keluarga pasien itu dipanggil, itu harus di ruangan yang ada perawat. Tindakan apapun harusnya di tempat yang ada perawat, yang bisa dilihat, ada saksi. Tapi karena tadi, satu, pasien mungkin sedang panik, keluarganya sedang sakit, karena dibilang ada kebutuhan ini. Yang kedua, dia sendiri tidak mengerti hukum, bahwasanya kalau ada tindakan itu dia harus tanda tangan dan harus ada saksi. Ya, jadi ini di sini terlihat ada lemahnya kontrol dari sistem rumah sakitnya sendiri. Tapi kita sama tahu, rumah sakit Rumah Sakit Hasan Sadikin ini adalah rumah sakit pendidikan, rumah sakit di bawah naungan Kemenkes vertikal. Disinilah sistem harusnya dibuat sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi kecolongan seperti ini. Ini tanggung jawab dari Kemenkes, tanggung jawab dari manajemen rumah sakit menyediakan misalnya pasien tuh harus mengerti di depan kewajiban dan hak keluarga pasien. Itu mungkin kalau tidak begitu masuk mungkin dijelaskan, atau kita bisa lihat sekarang hak dan kewajiban pasien itu biasanya ditempel di dinding. Tapi dalam Pasien kondisi bisa yang baca. biasanya psikologi yang kemudian kritis gitu kan, Iya. tidak terfikir oleh pasien. Ya, itulah dia. Jadi andaikan ya ini supervisinya bagus, ini kan biasanya kita kerja tuh tim. Tapi lagi-lagi Rumah Sakit Hasan Sadikin itu, PPDS itu ibaratnya tenaga murah. Mereka bekerja overload, overtime. Sehingga harusnya mungkin seniornya yang bisa melihat tindakan ini, junior saya kemana, junior saya ngapain, itu bisa jadi terlonggarkan.
Itu karena adanya kesempatan tadi. Andaikan misalnya pasien mau keluar, itu harusnya ada security yang tahu pasien ini keluar. Mau lewat pintu belakang, mau lewat pintu depan, harusnya ada yang tahu. Sebenarnya soal security sebentar, kami agak mengganjal soal security. Kuasa hukum mungkin bisa menjawab. Kabarnya security di Rumah Sakit Hasan Sadikin bukan bermaksud menuduh, tapi ada kalimat yang tidak semestinya dilontarkan, malah terkesan mengejek korban. Kang Debi? Ya, baik. Informasi terkait security ya, itu perlu kita dalami juga. Itu ranahnya penyidik nanti untuk mengembangkan apakah ada bukti ya terkait obrolan-obrolan yang dilontarkan oleh si security itu. Tapi korban, ada pengakuan dari korban? Kalau dari korban, untuk sementara sih, tadi kita baru ketemu korban kebetulan sebelum ke sini, bahwasannya kakaknya bilang sepintas ada. Cuman nanti untuk penyelidikannya diserahkan ke pihak kepolisian. Kalau begitu langsung saja kita ingin ke Pak di Reskrim Pasuruan. Bagaimana kemudian update terbaru mengenai hal ini, termasuk juga yang terjadi di Garut terbaru ini, Pak. Informasinya terbaru betul jumlah korban mencapai 11 orang? Jadi perlu saya informasikan bahwasanya untuk update terkini dari peristiwa di Garut, itu untuk dokter yang pelaku sudah diamankan, kemudian sampai saat ini korban baru 2 yang melaporkan ke Polres Garut. Sudah ada 2 orang melapor ya? Ya, sudah 2 orang. Dua orang korban. Oke. Mereka korban tahun 2025, karena kami dengar kabarnya ada juga yang kejadian 2024, Pak. Juni 2024. Ini yang mana, Pak Dir? Untuk sementara masih dalami, Mas, untuk para korbannya. Jadi karena memang juga baru sore tadi para korban melapor ke Polres, sementara masih dalam pemeriksaan Polres Garut. Oke, kalau kemudian dari hasil penyelidikan sementara seperti apa dari segi motif, kemudian pengakuan dari pelaku? Jadi untuk segi motif ini memang kita ini mungkin sangat sensitif ya terkait dengan motif ini. Keterangan pelaku ini memang dia mempunyai satu sensasi yang berbeda dengan kita pada umumnya gitu. Jadi ya mungkin tidak bisa kita ungkap di sini ya karena ini memang masalah yang seksual. Kelainan seksual? Ya. Dengan punya fantasi yang beda. aneh? Ya, fantasi berbeda itu kira-kira. Tapi sudah berkeluarga, Pak? Mohon maaf. Sudah, untuk pelaku sudah berkeluarga. Kebetulan juga seorang dokter. Oke. Ya. Tapi apakah bentuk pelecehannya seperti yang video viral saat ini atau lebih dari itu sebenarnya ada? Jadi begini, ketika kita menerima laporan dari rumah sakit bahwa terjadi kekerasan seksual, kita kemudian datang ke rumah sakit untuk mengecek kebenarannya. Di tanggal 18 itu kita langsung buatkan laporan polisi karena memang ada korban di situ yang mengeluh memang ada rasa sakit. Kemudian kita lakukan uji sampel darah dan sebagainya, kita lakukan swab, kemudian kita visum dari rumah sakit juga memang terjadi kekerasan seksual gitu. Peristiwa sendiri berawal dari ketika korban menunggu keluarganya di rumah sakit, orang tuanya itu pelaku ini menyampaikan bahwa akan dilakukan pengambilan sampel darah. Nah kemudian karena memang kondisi orang tua kritis maka anaknya bersedia untuk dilakukan pengambilan sampel. Nah setelah anaknya bersedia ini dia dibawa ke salah satu ruangan di lantai 7 di mana pada saat membawa korban ini tidak boleh ada kakak yang mendampingi. Nah disitulah kemudian korban ini dilakukan pembiusan di situ. Nah setelah peristiwa itu terjadi sekitar jam 03.30 pagi itu korban dikembalikan ke keluarganya dalam kondisi memang pusing dan itu dialami korban sampai sekarang ini masih kondisi pusing. Itu kemudian menyampaikan keluarganya bahwa pada saat akan buang air kecil dia mengalami sakit. Disitulah terungkap bahwasanya hasil dari visum dokter memang terjadi kekerasan seksual. Maksud kami itu, Pak, kami tidak terbayang, kita tidak tahu orang-orang di luar sana, Pak ya. Ya. Ini korban FH berani visum dan melapor. Ya. Tapi bagaimana mereka yang bisa jadi korban tapi tidak melapor sama sekali sampai dengan detik ini. Sesaat lagi kita ulas di Catatan Demokrasi, pemirsa.